menggemaskan ini dilakukan seorang pria dengan bersembunyi di atas pohon saat petugas Pol PP Jakarta Selatan menggelar razia di kawasan Kebayoran Lama. Pria ini dipaksa turun dan langsung dibawa petugas. Tidak hanya seorang pria, PMKS lainnya yang dijumpai petugas langsung ditertibkan. Razia pengawasan PMKS yang digelar ini untuk menjaga wilayah terbebas dari gangguan keamanan dan kenyamanan ketertiban umum. Di atas pohon, kebetulan pohonnya pohon jamblang ya. Kebetulan pohon jamblang dan ya dengan mungkin panik, kemudian juga mungkin takut melihat petugas dan kendaraan kita konvoy. Akhirnya si yang bersangkutan ngumpet. Untuk pendataan ke 6 PMKS dibawa ke Kecamatan Kebayoran Lama sebelum dikirim ke panti sosial. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan kasus penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat yang terjadi pada 2 Mei lalu. Diketahui pelaku pernah mengumpulkan warga di Lampung untuk mendapat pengakuan sebagai wakil Nabi. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan terkait kasus penembakan di kantor MUI yang terjadi pada Selasa 2 Mei lalu. Pelaku yang tewas setelah insiden tersebut diketahui bernama Mustafa, 60 tahun warga Lampung. Sebanyak 39 saksi telah diperiksa yang terdiri dari internal MUI Pusat, MUI Lampung, warga sekitar hingga keluarga. Polisi pun memastikan tidak ada aktor yang bermain di belakang Mustafa dan pelaku tidak terafiliasi dengan jaringan kelompok teror. Namun diketahui pelaku pernah mengumpulkan warga di Lampung untuk mendapatkan pengakuan sebagai wakil Nabi. Pun memang sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah minta pengakuan sebagai wakil Nabi baik di lingkungannya, tetangga, warga. Adapun pemeriksaan pusat laboratorium forensik mengungkapkan bahwa pelaku tewas akibat serangan jantung. Kemudian dari pemeriksaan dalam, kami menemukan adanya gambaran penyakit infeksi pada paru dan ada gambaran serangan jantung. Jadi kami dari tim dokter forensik itu menyimpulkan bahwa korban ini memang mati karena serangan jantung. Sebelumnya kepolisian juga mengungkapkan bahwa dalam kesehariannya pelaku menunjukkan perilaku normal. Namun dirinya sering mendatangi kantor MUI Lampung dan terakhir mendatangi MUI Pusat untuk menyampaikan pengakuannya sebagai wakil Nabi. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK telah bentuk tim untuk telusuri harta kekayaan milik mantan Kabak Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumut, Akhiruddin Hasibuan. Sebagai tahap awal, tim nanti akan periksa harta dari Akhiruddin yang tercatat di LHKPN. Dalam menunjukkan keseriusannya, KPK membentuk tim untuk menelusuri harta kekayaan milik mantan Kabak Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumut, Akhiruddin Hasibuan. Tim tersebut nantinya akan memeriksa harta Akhiruddin yang tercatat di LHKPN hingga mendatangi lokasi kepemilikan asetnya. Selain itu, surat-surat barang yang dimiliki juga akan divalidasi dengan menginformasinya ke kementerian atau lembaga terkait. Proses klarifikasi ini dilakukan karena diduga kuat adanya ketidakwajaran LHKPN yang dilaporkan Akhiruddin. Pasalnya, Akhiruddin kerap memamerkan kekayaannya di media sosial seperti saat menggunakan Harley Davidson. Padahal dalam laporan LHKPN, Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Sebelumnya, PPATK telah memblokir rekening milik Akhiruddin dan juga anaknya Aditya Hasibuan. Sebab kedua rekening itu terindikasi ada transaksi keuangan yang mencurigakan senilai miliaran rupiah.
Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Bayu Lela, Firman, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi hari ini berkunjung ke Provinsi Lampung untuk menjajal jalan rusak di Lampung yang viral di sosial media. Presiden menegaskan jika pemerintah provinsi tak sanggup memperbaiki jalan, maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih. Presiden Joko Widodo hari ini memenuhi janjinya mengecek secara langsung jalanan yang rusak di Provinsi Lampung. Kunjungan Jokowi kali ini menggemparkan media sosial. Bagaimana tidak, beberapa waktu terakhir Lampung menjadi sorotan, terutama setelah viral di media sosial kondisi jalanan Lampung yang rusak parah. Presiden Jokowi tiba Jumat pagi langsung menuju Pasar Natar menemui warga. Dari Pasar Natar, Presiden Jokowi menyapa warga dan langsung bertolak ke Eksil Tol Itara, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan jika pemerintah provinsi tak sanggup memperbaiki jalan, maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih. Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Pak selesai Pak? Jalan bagus, ada atensi Pak. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Menariknya, dalam perjalanan, mobil dinas yang di dalamnya ada Presiden Jokowi benar-benar melintasi jalan yang rusak berlubang. Kendaraan Presiden itu melaju berbelok-belok untuk menghindari lubang di Jalan Terusan Riyak Kudu, Lampung. Bahkan kabarnya Presiden sampai berganti mobil usai melintas di jalan rusak berlubang tersebut. Selain untuk melihat jalan rusak di Lampung, kunjungan Jokowi juga untuk meninjau harga sembako di pasar. Jokowi menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan rusak Lampung menjadi sorotan setelah rentetan kritik diberikan oleh warga Lampung, diantaranya dibuat oleh TikToker asal Lampung, Bima Yudo Saputra. Kritikan ditujukan atas infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek mangkrak di Lampung. Pemuda asal Lampung Timur, Bima Yudo Saputro, mengunggah sejumlah video berisi kritik pedas terhadap kampung halamannya. Dalam salah satu video, Bima menyoroti infrastruktur di Lampung, di mana banyak jalan yang rusak dan proyek yang mangkrak sejak lama. Bima yang kini tengah menempuh pendidikan di Australia merilis video-video kritikannya di akun TikTok @albimaxreport. Namun akibat kritikannya, Bima justru dilaporkan ke polisi. Tidak hanya itu, keluarga Bima juga mendapat intimidasi. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gua, yang ada orang tua gua. Bener kalian, orang tuamu gimana? Sementara itu meski Bima harus berhadapan dengan hukum, namun banyak netizen yang memberikan pembelaan. Warga Lampung lainnya pun turut mengunggah kondisi jalanan di berbagai wilayah di Lampung yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Ada pula yang mengunggah video perbaikan jalan di Kabupaten Pringsewu. Pengunggah video berterima kasih kepada Bima. Perbaikan jalan tersebut diduga sebagai efek dari viralnya kritikan Bima terhadap jalanan rusak di Provinsi Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan calon jemaah haji di Sumatera Utara belum melunasi biaya perjalanan haji, padahal hari ini batas terakhir. Selengkapnya di iNews Malam.